Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira Aurelia dengan NIM 403-24161 dengan kelas tafsir DT52. Di sini saya akan menjelaskan hukum mim sukun dan juga idgham. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idhar syafawi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu idgham misli atau bisa disebut dengan idgham mimi. Yang pertama yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya yaitu jelas dan terang, terutama pada huruf fa atau wawu, karena kedua huruf tersebut tempat keluarnya berada di bibir. Contohnya yaitu pertama ada mim sukun bertemu hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum ajruhum. Hum aj tidak boleh dibaca hum aj karena cara membacanya yaitu jelas dan terang. Kemudian yang kedua ada mim sukun bertemu ain. Walahum ardabun. Walahum ardabun tidak boleh dibaca walahum ardabun. Kemudian yang ketiga yaitu ada mim sukun bertemu dal. Hum darajat. Hum darajat tidak boleh dibaca hum darajat. Hukum mim sukun yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Cara membacanya yaitu sewaktu memasukkan mim sukun sudah harus menempati mahrosnya ba. Kenapa dinamakan syafawi? Karena mim dan ba sama-sama tempat keluarnya pada dua bibir. Contohnya yaitu dalikum balaun. Yang kedua yaitu tarmihim bihijarah. Yang ketiga yaitu rabbuhum bihim. Hukum mim sukun yang ketiga atau yang terakhir yaitu idgham misli atau yang bisa disebut dengan idgham mimi. Idgham misli adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mim. Cara membacanya yaitu mim yang pertama mati dimasukkan kepada mim yang kedua dengan disertai dengung atau hunnah. Contohnya mithlahum ma'ahum. Yang kedua walakum mafi. Yang ketiga lahum ma yasha'u. Untuk materi yang kedua yaitu idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu bertemunya dua huruf yang sama, baik yang semisal, sejenis, ataupun berdekatan makhraj dan sifatnya, sehingga kedua huruf tersebut sama seperti huruf yang bertasdid. Kemudian untuk pembagian idgham sendiri, menurut ittifaq ulama qura dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mutamatsilan, yang kedua ada idgham mutajanisan, dan yang terakhir ada idgham mutaqarriban. Yang pertama yaitu idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan yaitu apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama berharokat sukun, baik bertemu dalam satu kalimat ataupun di lain kalimat. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua atau dengan cara mentasydidkannya. Seperti contoh, walaqad dakhulu. Awalnya ada dua dal, yaitu dal pertama yaitu dal sukun dan yang kedua yaitu dal berharokat fathah. Kemudian dal sukun atau huruf dal yang pertama dimasukkan ke dalam huruf dal yang kedua dan kemudian diberi tasydid. Dibaca seperti ini. Walaqad dakhulu. Gitu. Contoh yang kedua yaitu alam aqul lakum. Ada dua huruf yang sama yaitu lam sukun dan juga lam berharokat fathah, di mana huruf lam pertama dimasukkan ke dalam huruf lam kedua, kemudian diberi tasydid dan dibaca alam aqul lakum. Yang kedua ada idgham mutajanisan. Idgham mutajanisan yaitu apabila ada dua huruf yang sama makhraj tapi beda sifat. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf pertama atau menidghamkan ke huruf yang kedua. Seperti contoh irkab ma'ana. Ba dan mim sama makhraj tapi beda sifat. Kemudian dimasukkan huruf yang pertama atau diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi irqam ma'ana. Kemudian contoh yang kedua ada idghalam tum da dan bo, itu sama makhraj tapi beda sifat. Kemudian huruf yang pertama yaitu dal dimasukkan ke huruf yang kedua yaitu bo sehingga menjadi idghalam tum do, bo-nya bertasydid.
Yang terakhir ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu apabila ada dua huruf yang sama baik secara makhraj maupun sifatnya. Cara membacanya yaitu mengganti huruf yang pertama menjadi huruf yang kedua, kemudian huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua hingga mengeluarkan bunyi layaknya huruf yang bertasydid. Seperti contoh alam nakhluqkum. Ada huruf qaf dan kaf, dan huruf qaf itu dimasukkan ke dalam huruf yang kedua yaitu huruf kaf sehingga menjadi alam nakhluqkum. Kemudian yang kedua ada contohnya qul rabbi. Lam sukun dimasukkan ke dalam huruf yang kedua yaitu ra sehingga menjadi qur rabbi. Sekian video dari saya. Undur maqalah wala tandur manqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.